Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Eka Nuryanto Putra dari Universitas Negeri Malang, jurusan Teknik Mesin, prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif. Ya, di sini saya mencoba untuk sharing tentang bagaimana pemeliharaan dasar sistem engine. Ya, di sini saya sudah menyiapkan PPT-nya ya. Sebentar saya kecilkan dulu. Yang pertama, dalam pemeliharaan sistem engine ini saya kira cukup mudah, walaupun pemula seperti saya kiranya untuk mengikuti manual book itu sudah bisa alat apa saja dan bagaimana cara-cara untuk memelihara dasar sistem engine ini. Oke, lanjut pada kompetensi materi pokok. Di sini saya sudah cantumkan beberapa materi pokok ya. Meningkat waktu, saya juga input rangkuman dan refleksi serta soal dan jawaban. Nah, langsung saja kita masuk pada konsep pemeliharaan atau perawatan engine. Nah, di sini pemeliharaan itu terdiri dari dua macam. Yang pertama, yang terencana dan tak terencana. Nah, di sini perawatan terencana ini kita melakukan perawatan secara berkala. Semisal sudah 10.000 km atau 20.000 km, kita lakukan tune up. Bisa pada penggantian oli, penggantian air radiator atau sebagainya. Dan untuk yang perawatan tak terencana, kita bisa lakukan secara sewaktu-waktu ketika kendaraan dalam keadaan rusak. Jadi kita harus langsung melakukan perawatan dan perbaikan. Kemudian tahap-tahap pelaksanaan. Yang pertama ialah kita sebagai mekanik harus memakai APD yang lengkap sesuai SOP, semisal kacamata pelindung, masker, dan sarung tangan. Kemudian sebelum melakukan pekerjaan, kita lakukan dulu list pekerjaan dan berilah tanda centang jika pekerjaan telah selesai dilakukan. Kemudian jangan lupa juga sebelum melakukan perawatan kita juga menyiapkan manual book, dan sebelumnya kita bersihkan dulu tempat kerja untuk mempersiapkan perawatan dan bak-bak penyimpanan komponen. Kemudian tempatkan kendaraan di tempat yang telah disediakan. Lanjut pada pelaksanaan pekerjaan. Nah, jika pekerjaan dilakukan secara tim, maka tugas-tugas harus dibagikan dengan jelas. Kalau bisa kita bagikan sesuai dengan spesialisnya ya. Misal spesialis pada sistem pendingin siapa, sistem pelumasan siapa. Nah, seperti itu. Untuk kemudian bersihkan ruang mesin kendaraan dulu, memeriksa kebocoran dari oli, air radiator, dan sebagainya. Kemudian ikuti daftar kerja yang telah kita catat demi tahap sesuai dengan SOP. Kemudian setelah melakukan pekerjaan tersebut, kita tes jalan dan kontrol akhir kendaraan. Kemudian kita cek kembali mesin-mesin yang telah kita periksa, mulai dari pengecekan semuanya. Kemudian kontrol alat kembali apa yang telah kita lakukan tadi, jangan sampai tertinggal ya. Kemudian pada pembersihan, kendaraan harus dalam keadaan bersih, selesai diservis, masuk bersih, keluar juga harus bersih. Bersihkan dan tata kembali peralatan yang telah digunakan. Lanjut pada pemeriksaan pertama ialah pemeliharaan dan penyetelan celah katup. Nah, di sini sebelum melakukan penyetelan celah katup, kita harus mengetopkan pada pulinya. Di sana sudah ada tanda top 1 dan top 4. Nah, di sini pada penyetelan celah katup ini setiap mobil mempunyai silinder yang berbeda, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8, ada yang 16. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan katup pada 4 silinder. Nah, di sini ini fuller, menggunakan fuller ya untuk penyetelan katup. Nah, di sini kita harus tahu firing ordernya itu seperti apa. Firing order pada 4 silinder itu 1342. Jadi yang disetel pada top 1 ialah silinder 1 katup in dan X, kemudian silinder 2 in saja, yang ketiga X saja. Untuk yang top 4 yang disetel silinder 4 in dan X, silinder 3 in, silinder 2 X. Untuk yang silinder 6 firing ordernya 153624. Nah, pada top ini penyetelan katup pada top 1 silinder 6 ialah silinder 1 in dan X,
yang kedua in saja, 3x saja, 4 in saja, 5x saja. Ya, bisa dilihat seperti ini. Untuk celak cutoff sendiri, spesifikasi setiap mobil berbeda. Jadi tadi kita harus menyiapkan manual book sesuai spesifikasi kendaraan. Nah, selanjutnya ialah pemeliharaan baterai. Nah, pemeliharaan baterai yang pertama kita lakukan secara visual. Biasanya di sini baterai sudah terjadi karatan atau jamur ya. Di sini harus kita lakukan perawatan, dan juga jangan lupa secara visual kita lihat level akinya, upper level dan lower levelnya. Nah, ketika air aki jangan sampai berada pada lower level. Jika pada lower level kita tambahkan air. Kemudian juga jangan lupa cek tegangan baterainya, jangan sampai lebih 12 volt. Nah, kemudian dibersihkan ya, dibersihkan semuanya. Kita pasang baterai kembali. Dan selanjutnya pemeriksaan komponen kabel tegangan tinggi, sistem pengapian. Nah, di sini pertama ialah lepas tutup distributor. Untuk mengeceknya, periksa tahanannya setiap penghantar kabel tegangan tinggi ya. Kemudian periksa kondisi insulator pada koil ya, ini insulatornya kita harus juga periksa. Setelah kita periksa, pasang kembali. Untuk memasangnya kabel tegangan tinggi sesuai firing ordernya pada masing-masing silinder, ya, 4 silinder tadi 1342. Kemudian pemeriksaan penggantian dan pengetesan kontak pemutus atau platina. Nah, yang pertama ini seperti ini ya. Pertama kita lepas dulu tutup distributornya. Nah, periksa keausan kontak. Nah, ini kita periksa keausannya, apakah terjadi karatan dan sebagainya. Nah, di sini langkah-langkahnya ya bisa dibaca. Kemudian lepas skrup-skrup dan keluarkan kontak pemutus. Nah, di sini kita melakukan pemeriksaan apakah kontak pemutus terjadi kerusakan dulu. Kita periksa semua, mulai dari bekasnya, plat dudukannya, di sini camnya kita periksa, kita bersihkan semuanya. Lalu kita lakukan penyetelan. Nah, kita setelah platina ini kita setel dengan menggunakan fuller tadi. Nah, di sini yang kita setel berada di sini. Sesuai standar manual book ya, setiap spesifikasi mobil berbeda. Kurang lebih di sini 0,4 sampai 0,5 mm. Nah, kemudian kita pasang dual tester. Pasang dual tester, kita periksa dan start motor. Di sana kurang lebih 52 kurang lebih 2 mm. Jadi derajatnya itu 52 kurang lebih 2 mm. Di sana ada dual testernya seperti sudah menunjukkan angkanya. Ketika kurang dari spesifikasi, kita lakukan pemeriksaan setelah kembali. Dan selanjutnya pemeriksaan dan penggantian busi. Nah, di sini penggantian busi kita lepas ya. Kita lepas busi dengan kunci busi. Nah, yang pertama kita periksa ulirnya dulu. Ulirnya busi juga dari lubang busi. Jika ulir busi rusak, maka busi harus diganti baru. Sedangkan jika ulir lubang busi yang rusak dapat diperbaiki. Ya, diperbaiki ini kita dapat mengetapnya kembali ya, membuat ulir baru. Nah, kemudian cek warna pada busi. Nah, warna busi biasanya ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang putih. Nah, kalau hitam ini biasanya busi campurannya terlalu gemuk pada bahan bakarnya. Jadi di sini kita bisa setel pada karbonnya. Kemudian jika busi berwarna putih, ini campurannya kurang ya. Jadi bensinnya ini kurang masuk dan bisa membuat warna busi menjadi putih. Dan yang bagus itu yang pas biasanya warnanya coklat-coklat
seperti coklat ya, coklatnya bagus lah, nggak terlalu pekat juga nggak terlalu pucat gitu ya, seperti putih gitu ya. Nah, terus kita setel celah busi dengan fuller. Biasanya spesifikasi celah busi ini 0,8 sampai 1 mm. Nah, kemudian masuk pada tes tekanan kompresi. Nah, tes tekanan kompresi caranya lepas seluruh busi, pasang compression tester pada lubang busi, di sana kita pasang, kemudian kita start mesin 3 kali saja sampai das 3 kali. Kemudian kita catat tekanan kompresi yang paling tinggi. Nah, biasanya tekanan kompresi yang paling tinggi itu sekitar 12. Nah, lalu kita setelah selesai kita bisa melepaskannya kembali, mengkalibrasi menjadi 0, kita tekan pressure release button ini. Oke, lanjut pada pemeliharaan karburator. Nah, di sini yang pertama dilepas dulu bisa untuk pemeliharaannya ya. Nah, di sini lepas rumah saringan filter udara. Biasanya pada kap mobil sebelum karburator ada filter udaranya. Jika murbaut pengkat kendor, keraskan. Ya. Periksa fungsi mekanisme pedal gas. Ya, pedal gas pada mobil kita coba cek apakah mekanismenya sudah berfungsi, dan periksa keasahan pada poros-poros katup gas, dan periksa pompa percepatan dengan cara melihat ke nozzle penyemprot di atas venturi pada pencampuran ruang tingkat 1. Dan selanjutnya penyetelan putaran idle, stasioner, dan campurannya. Nah, di sini caranya ialah kita start mesin mobil dan kita pasang tachometer ini ya, dual touch tester. Ini bisa juga untuk mengukur dual tadi, sudut dual dan tachometer. Nah, di sini kita lakukan tachometer, bisa kita lihat pada sini. Nah, jika kurang dari spesifikasi, lakukan penyetelan pada campuran idle di karburator. Kemudian penyetelan sudut pengapian dengan timing light. Nah, di sini kita bisa cek, hidupkan mesin dan pasang timing light, kemudian lihat sudut pengapian pada pulinya. Nah, di sini ini kita mengeluarkan sinar ya, seperti kayak cahaya gitu. Setelah kita tekan tombol timing light ini, nah di situ di puli itu ada sudutnya mulai dari 0, 8 dan seterusnya lah. Kita lihat dengan timing light ini seenggaknya kita sudutkan antara 8 sampai 12 derajat. Nah, jika tidak keluar dari spesifikasi ini, kita bisa iringkan distributornya. Nah, sampai sudut pengapiannya 8 sampai 12 derajat. Nah, juga bisa ada kemungkinan jika tidak sesuai standar bisa lakukan melepas selang vakum advance yang ada di distributor. Kemudian penyetelan sabuk penggerak atau fan belt. Nah, di sini kita periksa dulu kondisi fan beltnya sudah bagus, masih bagus atau kurang bagus. Kalau kurang bagus kita ganti yang baru. Nah, kemudian kita setel tegangan sabuk penggerak ini untuk dengan cara memberikan sebesar 10 kg tekanannya. Nah, jadi kita kaitkan ini scale-nya ini ke fan belt, lalu kita tarik sampai kekuatan 10 kg seperti itu. Nah, untuk defleksi dari sabuk penggerak ini itu 7 sampai 11 mm kita ukur dengan penggaris. Bila tegangan sabuk penggerak tidak sesuai dengan spesifikasi, bisa dengan menggeser alternator ya. Di sana ada, pada alternator ada baut. Kita kendorkan dulu, lalu kita setel sampai masuk pada defleksi dari sabuk penggerak ini.
sesuai spesifikasi. Lanjut pada penyetelan sabuk timing. Di sini sabuk timing lepas kipas pendingin ya, pada cek fisiknya dulu. Kemudian jika timing brake rusak dan gerakannya tidak bagus, kita topkan dulu. Nah, kita longgarkan ini skrupnya, tensioner. Jika rusak kita ganti timing belt seperti itu. Kemudian sistem pelumasan, yang pertama kita ganti oli mesin. Kiranya mobil bensin 10.000 km, untuk motor diesel 5.000, karena pada motor diesel lebih cepat itu ya, lebih cepat kotor. Untuk kemudian kita periksa dulu elemen saringan ini. Jika elemen saringannya itu harus diganti setiap 20.000 km. Kemudian setelah kita cek, kita hidupkan dulu mesinnya, cek kebocoran oli. Nah, kemudian sistem pendingin ya. Untuk pemeriksaan kebocoran ini kita pakai radiator tester. Yang pertama untuk mengecek radiatornya dengan cara kita kita kaitkan ini ke radiator, ke leher radiator, kemudian kita pompa. Nah, untuk spesifikasinya sendiri di sana ada tertera pada tutup radiator, biasanya 0,9. Jika tekanannya waktu dipompa turun, itu terjadi kebocoran. Kemudian pemeriksaan termostat, ya ini termostat. Untuk pengecekan secara cepatnya kita itu seperti ini, lepas termostat, pasang termostat pada leher radiator, kemudian hidupkan mesin, kemudian cek termostat. Nah, apabila air radiator sudah mencapai suhu 70 derajat Celcius dan termostat belum terbuka, maka termostat dalam keadaan rusak. Nah, jadi termostat ini fungsinya jika pada air radiator panas, dia akan membuka untuk mensirkulasikan air lagi agar air tetap terjaga dan tidak panas, membuat mesin overheat ya. Nah, kemudian pengencangan baut kepala silinder ini kita lakukan pengencangannya jangan urut seperti ini ya. Kita lakukan zigzag, bisa dari luar ke dalam atau dalam keluar sesuai nomor urut ini. Bisa dibalik, bisa 1 2 3 4 atau kebalik 10 9 8 7. Nah, di sini kemungkinannya untuk mengurangi terjadinya agar pengencangan baut ini bisa rata, tidak bocor pada mesinnya. Nah, kemudian pemeliharaan pengencangan baut saluran masuk buang dan knalpot. Nah, di sini periksa dulu secara visual bagaimana saluran kondisinya, manifoldnya, untuk kemudian kencangkan. Nah, kemudian juga kita periksa karet-karet pemegang saluran gas buang, manifoldnya, kemudian kita periksa kebocorannya. Nah, di sini rangkumannya. Ini tadi perawatan terdiri dari 2 macam ya, untuk perawatan terencana seperti ini dan tak terencana. Kemudian langkah-langkahnya ada mulai tahap pelaksanaan pemeliharaan seperti tadi, materi pokoknya. Nah, kemudian soal dan jawaban sudah ada jawabannya ya, bisa dilihat. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Jika ada salah penjelasan maupun kata-kata yang tidak berkenan di hati, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.